Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini baik? Baik, hari ini kita kembali ketemu dalam materi ketujuh ya, dalam mata kuliah bimbingan dan konseling perkawinan. Baik, sebelum kita memulai materi, mungkin kita berdoa dulu. Mungkin ada temannya yang bisa pimpin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa agar apa yang kita lakukan menjadi berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi wa huwa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Karena semua kursi terisi, ada absen satu. Nur Hosya, Hadir Ibu. Aidil, Hadir Bu. Najmul Fuad, Hadir Bu. Tantri, Hadir Bu. Wiwit. Hadir Bu. Oke, jadi semuanya hadir ya. Ya, Baik. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga selawat dan salam tercurah kepada Nabi dan juga Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas materi ketujuh dalam mata kuliah bimbingan konseling perkawinan. Jadi kita akan memasuki materi yang merupakan realitas di tengah masyarakat ya. Jadi nanti kita berharap dari pembelajaran ini kita lebih memberikan aplikasi untuk kebutuhan masyarakat. Oke, sebelum masuk ke materi problematika penyelesaian konflik, mungkin kita feedback dulu dari materi sebelumnya. Kemarin di materi sebelumnya kita udah mempelajari sebenarnya tujuan dari perkawinan itu apa? Mungkin ada yang bisa mengingat pembelajaran kita kemarin? Baik Bu, saya Bu. Silakan. Jadi pernikahan adalah terwujudnya di dalam keluarga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, Saya Bu, adapun dalam pernikahan itu tentunya kita harus mewujudkan suatu ketenangan dan juga mendapatkan cinta dari pasangan kita. Oke, berikan aplaus untuk temannya. Oke, jadi tadi itu tujuan diantara tujuan dari perkawinan di dalam Islam. Jadi baik hukum positif maupun hukum Islam, kita selalu diajarkan perkawinan itu adalah suatu ikatan, ikatan suci yang tujuannya adalah membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Namun dalam kenyataannya bahwa perkawinan itu tidak selalu mulus, tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan ya. Jadi pasti dalam sebuah kehidupan itu pasti ada konflik di dalamnya. Nah, materi inilah yang akan kita bahas pada siang hari ini. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang apa sih. Jadi sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperlihatkan apa sih sebenarnya target capaian pembelajaran mata kuliah bimbingan konseling perkawinan terkait khususnya materi problematika perkawinan dan penyelesaian konflik. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi bahwa
Capaian pembelajaran mata kuliah untuk materi ini adalah kompetensi utamanya adalah diharapkan agar mahasiswa mampu menganalisis problem, kemudian kita dalam menerapkan, dalam mendampingi penyelesaian konflik itu kita tanamkan, kita terapkan prinsip dari bagaimana kita memiliki sikap moderat dalam menyikapi dinamika keluarga kontemporer guna menciptakan ketahanan keluarga yang harmonis dan adil. Seperti yang saya jelaskan minggu lalu bahwa kadang ada suami yang menganggap bahwa lembur itu adalah tanggung jawab, tetapi di satu sisi istrinya merasa ini suami saya kok kantor terus, waktu untuk saya mana? Jadi yang kasus-kasus semacam ini kita tidak hanya dituntut untuk mempunyai pengetahuan saja, memahami aturan-aturan saja, tetapi bagaimana kita bisa menjadi pendamping di tengah masyarakat. Jadi aplikasinya ke tengah masyarakat, bagaimana kita mendampingi masyarakat yang ada problemnya. Kita bisa mendampingi. Jadi nanti mungkin ujung-ujung dari pertemuan mata kuliah ini adalah bagaimana kita mengabdikan diri di KUA, mendampingi para penyuluh di sana untuk membimbing langsung orang-orang calon pengantin ya. Jadi ada semacam bimbingan pernikahan. Kita tahu utama yang akan kita tuangkan dalam materi ini. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita menganalisis akar identifikasi dari konflik. Jadi diharapkan adik-adik mampu mengidentifikasi akar penyebab konflik dalam sebuah perselisihan yang terjadi dalam satu rumah tangga. Yang kedua, bagaimana kalian menyusun, menganalisa prosedur mediasi yang efektif guna menekan angka perceraian. Jadi diharapkan melalui pendekatan rekonsiliasi yang sistematis, wujud dari konflik ini tidak sampai menimbulkan perceraian. Mungkin ada yang minim, tapi pasti ada saja yang terjadi konflik di dalamnya. Tidak ada satu keluarga yang mulus-mulus saja. Dan menurut pendapat ahli yang kita bisa baca di buku, ada 3 prinsip yang kita bantu di sini. Yang pertama prinsip Tatamu. Tatamu itu dalam menanamkan nilai toleransi. Jadi bagaimana kita menghargai karakter yang dua pasangan yang berbeda. Antara suami dan istri misalkan tidak dari satu grup atau ada kebiasaan lain yang bagaimana kita bisa menerima karakter pembiasaan dari pasangan kita yang berbeda dengan kita. Kemudian ada unsur prinsip tawazun atau keseimbangan, di mana ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jangan hanya menuntut hak, tetapi tidak melaksanakan kewajiban. Jadi ini yang perlu. Jadi makanya kenapa salah satu di awal perkuliahan saya sampaikan bahwa salah satu prasyarat dari makalah ini adalah sudah memahami, setidaknya sudah pernah belajar tentang fikih hak, sudah mengerti tentang apa hak suami, apa haknya istri. Yang ketiga adalah referensi relasi gender. Jadi mencegah pemahaman ekstrim dalam menafsirkan teks agama. Jangan karena adanya surah An-Nisa, laki-laki adalah pemimpin, maka semua laki-laki harus ketika mengatakan kepada istrinya A harus A. Tapi bagaimana mengkomunikasikan supaya pelaksanaan kewajiban itu tidak menjadi beban, tapi bisa komunikasi dengan baik. Baik, dari beberapa problematika yang sudah kita bahas pada hari ini, Baik Bu, komunikasi efektif adalah penyampaian informasi, ide, atau perasaan dari komunikator kepada komunikator secara jelas, tugas, dan juga tepat. Oke. Aca, apakah komunikasi efektif itu sama dengan komunikasi asertif? Bu, terkait komunikasi asertif dengan komunikasi efektif itu sangat berbeda. Kalau komunikasi asertif itu adalah proses komunikasi menyampaikan perasaan seseorang kepada lawan berbicaranya. Jadi fokus terkait apa yang ia rasakan, ia ungkapkan. Sedangkan yang tadi dijelaskan oleh saudari Nabila itu berbeda dengan pengertian dari asertif. Kita menambahkan dan membuatkan pernyataan dari Posya dan memberikan contoh. Baik, jadi contohnya itu misalnya itu saya merasakan tidak senang terhadap rekan-rekan saya itu yang sering terlambat. Nah, bentuk komunikasi efektifnya itu misalnya itu saya itu bisa berkata
Tidak bisakah kita lebih disiplin terhadap waktu? Nah, perkataan seperti itu tidak menyinggung dari perasaan teman-teman rekan-rekan saya. Ya, betul ya. Jadi berikan aplaus kembali. Terkait dengan studi kasus, jadi pada sesi ini kita akan menerapkan metode studi kasus. Jadi di slide ini kita akan membagi mahasiswa ke beberapa kelompok. Jadi pembagian kelompoknya sebelumnya saya sudah share di LMS, jadi silakan dicek adminnya masing-masing, siapa nama anggota kelompoknya dan tugasnya apa masing-masing. Tugas dari adik-adik adalah mengidentifikasi masalah utama, kemudian menentukan aspek hukum yang relevan, menjelaskan dampak sosial dan psikologis, serta menawarkan solusi yang adil dan realistis. Tujuan pembelajaran kita tentunya adalah bagaimana kalian bisa berpikir kritis dan mampu mengintegrasikan teori dengan praktek. Oke, jadi sekarang kita sudah bagi menjadi 4 kelompok. Kita menggunakan metode studi kooperatif ya. Jadi masing-masing anggota kelompok mendiskusikan terkait dengan masalah problematika yang terjadi di tengah masyarakat. Problematika real ya. Jadi bukan ada, tapi betul-betul terjadi. Kemudian ada yang berperan sebagai suami, ada yang berperan sebagai istri, dan ada konselor. Nanti hasil analisa kelompoknya, diskusi kelompoknya dituangkan dalam kertas. Kemudian 2 orang tetap di kelompok, kemudian yang lain jajan ke kelompok yang lain untuk saling berbagi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan metodenya, silakan. Yang sampai kasusnya sama Bu, maksudnya harus kita tahu kasus ini diambil ini. Tidak apa-apa, karena maksudnya semua permasalahan pasti ada, tapi yang menjadi pembeda itu bagaimana menyelesaikannya. Oh ya siap. Ya kan? Problematika yang kami angkat yaitu perselingkuhan dalam rumah tangga, di mana di sini istri mendapatkan suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Jadi dia mendapatkan suaminya ke hotel bersama perempuan lain. Nah, yang kemudian suami mengatakan alasan selingkuhnya bahwa ia merasa tidak nyaman karena di rumah istrinya selalu tantrum, marah-marah yang tanpa alasan yang jelas. Nah, jadi di sini konselor di sini bersifat netral ya, karena dia memvalidasi kedua perasaan istri dan juga suami, yang mana perasaan istri itu perasaan sakit atas diselingkuhi itu sangat valid ya, mengingat tidak ada satupun alasan yang dapat dijadikan untuk seseorang berselingkuh. Namun di satu sisi konselor juga berusaha memvalidasi perasaan suami yang merasa tidak nyaman atas tingkah istrinya yang itu selalu marah-marah dan tentu tidak jelas, yang kemudian setelah konselor itu kembali menggali
Baik adik-adik, demikian tadi diskusi kita pada hari ini. Jadi dari seluruh pembahasan terkait dengan materi hari ini dapat kita simpulkan bahwa konflik dalam perkawinan merupakan hal yang wajar, tetapi harus dikelola secara tepat. Kemudian masalah ekonomi, komunikasi, perselingkuhan merupakan bagian dari dinamika dari problematika rumah tangga yang sering memicu konflik rumah tangga. Jadi penyelesaian konflik perlu mengedepankan konseling, mediasi, musyawarah, dan nilai-nilai moderasi beragama. Perceraian hanya ditempuh ketika seluruh upaya perdamaian tidak berhasil. Jadi ini yang bisa kita simpulkan dari kegiatan kita pada siang hari ini. Jadi sebagai calon akademisi dan praktisi hukum keluarga Islam, adik-adik diharapkan mampu menjadi bagian dari solusi dalam menyelesaikan problematika keluarga di masyarakat. Sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, saya persilahkan mungkin di antara adik-adik ada yang ingin bertanya, ada yang ingin memberikan tanggapan atau pengalaman dari diskusi tadi, dari pembagian kelompok tadi, role play tadi, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan problematika dan penyelesaian konflik perkawinan. Silahkan. Baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Pengalaman yang sangat berarti bagi saya atau teman-teman semua karena telah mengikuti ibaratnya simulasi untuk mengetahui problem-problem yang ada dalam rumah tangga dalam hal ini seperti kasus KDRT, perselingkuhan dan lain-lain. Jadi saya mendapat banyak pengalaman setelah mengikuti pembelajaran. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk dia. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kalaupun ada hal-hal yang masih ini, kita akan lanjutkan secara online melalui ini yang sudah saya bagikan tadi. Jadi nanti pelaporan hasil kesimpulan dari diskusinya tadi dalam bentuk laporan pembelajarannya tolong dikirim melalui SMS ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama pembelajaran kita. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.